Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa Opini, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama aku, Terna Fadini, tentunya dalam acara Opini Obrolan Pas di sini. Nah, hari ini Opini mau bahas tentang dunia pendidikan nih, yang mana juga lagi banyak sekali yang meng-highlight dunia pendidikan dan menjadi sorotan nih, salah satu sorotan di media sosial. Nah, hari ini dengan tema kita Sekolah yang Berinovasi bersama dengan Ibu Tami. Langsung saja kita sapa. Halo Ibu Tami. Halo Mbak Tari. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Tari. Alhamdulillah baik. Semoga Mbak Tari baik. Semangat ya? Alhamdulillah, insya Allah semangat. Kelihatan dari warna bajunya ya? Ya. Ceria. Ceria. Kita harus ceria. Harus ceria. Biar anak-anak bisa ceria. Betul. Apalagi bahas tentang dunia Ya, pendidikan. benar sekali. Gurunya harus yang lebih semangat dulu ya Bu ya. Kita harus bisa semangat. Tapi sebelum bahas tentang itu, mau bahas tentang Ibu Taminya dulu. Ibu Ya. Tami ini aslinya dari mana? Kalau saya aslinya dari Bengkulu Selatan. Oh Iya. Provinsi Bengkulu asli berarti Ya, Provinsi Bengkulu asli. Iya. Mengabdilah di Bengkulu. Di Bengkulu. Ini kegiatannya selain di sekolah itu ngapain aja Bu? Saya sekarang lagi melanjutkan pendidikan S3 di Universitas Bengkulu. Keren. Jurusan apa tuh? Jurusan Administrasi Manajemen Pendidikan, Doktor Pendidikan. Semoga lancar ya. Amin, Apa ini? terima kasih doanya. Ini baru atau sebentar lagi selesai? Barusan kemarin itu di jam 9 itu progres ujian seminar hasil. Wih. Jadi ada 2 tahap lagi, di mana dia yang tahap keduanya ini ujian tertutup, setelah itu promosi doktor. Doain ya Mbak ya. Ya, semoga lancar. Amin. Kita pemirsa Opini doain semuanya Iya. semoga Ibu Tami lancar. Iya. Tapi gimana sih? Kan melanjutkan pendidikan nih. Iya. Terus juga di sekolah, apalagi sebagai kepala sekolah Iya. itu kayaknya sibuk banget, Iya, banyak benar. banget kegiatannya, Benar. menghandle satu Iya. sekolah. Itu gimana Bu? Bisanya kita membagi waktu gitu kan kadang. Caranya? Iya, caranya. Kadang kalau kita kan kalau sekolah itu kan dari pagi sampai siang. Tapi kalau kami untuk kuliahnya itu kan di Jumat Sabtu. Iya. Jadi Jumat Sabtu kan sudah tidak terlalu banyak aktivitas di sekolah. Jadi tidak mengganggu jam sekolah. Masalah Seperti itu. tugas dan lain-lainnya? Masalah tugas dan lain-lainnya dikerjakan di rumah. Jadi ketika setelah selesai kuliah, giliran ada tugas langsung dikerjakan biar nggak numpuk seperti itu. Tapi kan sekarang sudah tidak ada mata udah kuliah lagi karena sudah ujian seminar hasil Mbak Tari gitu. Oh gitu. Iya. Berarti cukup hektik lah ya berapa Iya tahun benar, belakang ya? iya pusing gitu tapi nggak apa-apa lah gitu kan Walaupun- demi anak-anak lah. Jadi kita sebagai guru harus selalu mengupgrade ilmu ya Mbak ya. Iya, betul, Kayak betul. gitu. Tapi menjadi seorang guru, menjadi salah satu aktor di pendidikan Iya. ya, dunia pendidikan. Iya. Itu apakah memang menjadi cita-cita Ibu Tami juga? Atau Iya. awalnya nggak sengaja? Enggak, cita-cita memang. Cita-cita? Jadi saya pengennya gimana kita bisa mendapatkan ilmu, bisa mengeser ilmu kita dan bisa bermanfaat buat orang lain seperti itu Mbak. Gitu. Memang Apa suka. sih? Jadi sudah menjiwai sekali kayak gitu. Jadi ketika kita sakit atau apa, aduh nggak enak sekali di rumah kayak gitu. Jadi Oh, pengennya tuh oke. di sekolah, jadi udah nyaman kayak gitu. Jadi ibaratkan seperti sekolah itu adalah rumah kedua bagi saya seperti itu. Keren banget. Iya. Kalau sama ibu guru tuh kayak Iya bener. wow, wow, apa emes sih. Iya. Apa yang memotivasi ibu untuk menjadi guru awalnya itu? Motivasi saya untuk menjadi guru, saya ingin mencerdaskan anak-anak bangsa sepertinya, mencerdaskan bagaimana saya bisa saya kan kuliah, saya mendapatkan ilmu. Ketika ilmu itu tidak dibagi atau tidak diaplikasikan, alangkah sayangnya. Jadi itu, jadi ya saya pengen memang dari awal kuliah memang sudah mengambil guru kayak gitu. Jadi memang suka sama anak kecil yang utama ya, suka anak kecil. Jadi ketika kita ngumpul sama anak, anak tuh banyak tingkahnya. Iya. Kayak gitu, ada bermacam-macam tingkah mereka. Jadi di sanalah membuat memacu kita tuh adrenalin kayak gitu. Ada kadang yang nakal, yang ini, tapi itulah variasinya anak-anak seperti itu. Jadi kadang bisa bikin kita ketawa, kadang juga ada juga bikin kita nangis. Jadi ya dinikmatin saja. Jadi memang senang di sana seperti itu Mbak Tari. Oh, gitu. Iya. Nah kalau sekarang menurut Ibu Tami sendiri gimana sih dunia pendidikan saat ini? Dunia pendidikan saat ini terkhususnya di Kota Bengkulu, alhamdulillah semuanya bagus ya, gitu kan, di mana-mana juga insya Allah juga bagus kayak gitu. Dan menurut saya di dunia pendidikan di Bengkulu juga sudah mulai berkembang dengan banyaknya di sekolah-sekolah yang inovasi, terutama kami juga mengembangkan inovasi kami juga. Keren. Kayak gitu. Jadi
kita sekolah berlomba gitu, berlomba dalam arti bukan berarti kita bersaing tidak gitu, tapi berlomba untuk menciptakan inovasi yang terbaik buat sekolah dan terbaik buat anak-anak kayak gitu Mbak. Tujuan utamanya adalah untuk anak-anak. Iya, untuk anak-anak. Iya, gimana? Gitu ya. Iya benar. Kita sebagai guru itu kita merasa bahagia ketika melihat anak-anak didik kita berhasil. Seperti itu. Jadi ada suatu rasa kebahagiaan yang memang luar biasa ya di guru ketika ketemu anak murid kita. Anak murid ini udah menjadi polisi, ada yang menjadi anggota dewan, ada yang menjadi bupati. Jadi itulah di sanalah kebanggaan kami sebagai seorang guru. Wah, senang sekali kayak gitu. Berarti kita berhasil kayak gitu. Kan seperti itu. Jadi masih ada rasa ya, ada kita andil juga di sana, bukan andil maksudnya kemarin kita mengajari mereka kayak gitu, belajar di sekolah kayak gitu, belajar ini mengambil peran lah gitu. Jadi gitu ya. Alhamdulillah, jadi itulah suatu kebanggaan kami seorang guru kayak gitu. Jadi bisa mengantarkan anak-anak ke hidup yang lebih baik seperti itu. Aku senang deh ngobrol sama Ibu Tami. Ibu Tami ini ngajar dari kapan? Saya ngajar itu 2011, sebelumnya saya 2011 sampai 2021 di SMP 12, masuk ke SMP 9 itu 2021 akhir. Oh gitu. Iya, 2021 awalnya saya masih di SMP 12, saya pindah ke SMP 9. Berarti dari dulu ngajarnya emang udah langsung ke SMP gitu? Iya, udah ngajar ke SMP, saya mapel pelajaran bahasa Inggris. Iya. Kalau pelajaran bahasa Inggris ya. Ini biasanya guru-guru bahasa Inggris kan selalu menjadi favoritnya siswa-siswa sih biasanya. Iya. Ini dari tahun 2011 sampai dengan sekarang itu kan udah berapa generasi ya? Iya, benar. Nah, itu gimana? Kerasa nggak sih pergantian generasinya gitu? Kalau awal-awal udah begini? Iya kerasa gitu. Kadang setiap tahun itu anak kan berbeda-beda ya, berbeda karakter. Ada yang di tahun pertama, yang di tahun yang ini anaknya pada bager, baik kayak gitu. Yang tahun kedua anaknya pada bandel. Jadi kayak gitu kan. Yang tahun ketiga juga seperti itu. Jadi bermacam-macam kriteria anak-anak seperti itu gitu kan. Apalagi kalau sekarang kan guru juga harus berperan ya terhadap etika, itu kan yang ditekankan. Iya benar, karena kan sekarang kan etika yang utama. Nggak gitu, cuma dia di dalam kelas. Iya, gitu nggak dia ya. di dalam kelas. Jadi di sana mereka juga bisa belajar bagaimana cara menghargai teman, bagaimana cara bertanggung jawab. Jadi di sana juga kita mengajarkan kepada anak-anak di kehidupan sehari-hari mereka di sekolah. Selanjutnya kan orang tua yang di rumah untuk mendidik anak-anak. Kayak gitu Mbak Tari. Iya. Ini kalau di sekolah nih, apalagi Ibu sebagai kepala sekolah, biasanya kalau ada kepala sekolah tuh orang kayak, wah ada kepala sekolah, ada kepala sekolah. Iya. Sempet nggak sih ngerasain kayak gitu? Kalau yang kayak gitu ada lah gitu, kepala sekolah lari. Apalagi gitu. misalnya ada kepala sekolah yang tadinya bajunya nggak dimasukin jadi dimasukin kayak gitu kan. Seperti itu gitu. Jadi tapi saya pengennya, saya nggak mau ada ruang antara, walaupun saya sebagai kepala sekolah kayak gitu, saya sebagai pendidik juga, kepala sekolah hanya amanah gitu, sama seperti hal yang lain saya juga guru. Jadi kadang saya pengennya, saya nggak mau ada batas gitu sama anak-anak, tapi bukan berarti kita harus full gitu, enggak, tapi semaksimal mungkin saya berharap anak-anak tidak takut kayak gitu. Jadi kita semua sama kayak gitu. Jadi anak-anak ketika mereka ada yang pengen mereka ceritakan, saya terbuka, open. Silakan masuk ke ruang kepala sekolah, apa yang masalahnya ini ya Ibu. gitu. Ada yang berani masuk ke ruang kepala sekolah. Gitu, makanya saya bilang sama anak-anak kayak gitu. Misalnya ada masalah apa yang mau diceritakan kayak gitu, apa yang ini kan nggak apa-apa masuk ke ruang kepala sekolah, izin aja masuk ke ruang kepala sekolah. Biasanya ada snacknya tuh. Iya ada, karena di ruang makan ada snacknya gitu. Mbak Tari dulu SMP-nya SMP mana? Iya, aku di SMP 9 yang SMP 9 gitu. Mengajar di sana. Makanya kan sangat senang sekali ketika ada anak dari SMP 9 bisa hebat seperti Mbak Tari. Masya Allah. Itulah kebanggaan kami seorang guru, Mbak. Kayak gitu. Masih banyak ya guru-guru lah apa yang iya, sana masih juga masih ya. banyak. Jadi kayak ini kita ya, kayak ngobrol, kayak bernostalgia. Iya, bernostalgia ya. Tapi di zaman aku nggak ada tuh kepala sekolahnya yang boleh dulu masuk. Belum muda gitu. Iya, kalau boleh masuk mau sih. Mau masuk lagi. Di sana pasti banyak jajanan. Iya, banyak jajanan sekolah kangen ya. Tapi ada nggak sih berani murid yang kayak,
Paulah masuk yang jadi Ada, akrab? ada yang bisa, ada juga yang jadi akrab, ada yang memang takut, ada juga yang kadang mereka mau masuk ke ruang kepala sekolah, mereka minta ke wali kelasnya dulu, ada yang Iya. seperti itu. Minta izin dulu. Iya, tapi gitu ya tetap namanya mereka kan kalau sama kepala sekolah gimana gitu Iya, kan. betul. Seininya mereka paling yang anak-anak OSIS lah yang biasanya Yang bisa mampir masuk, gitu ya. seperti Tapi memang itu. kalau kepala sekolah jarang biasanya ya Bu ya dari guru bahasa Inggris ya. Enggak juga, ada juga. Ada juga Iya. ya. Biasanya dari apa selain bahasa Inggris lah. Iya, selain Karena bahasa Inggris guru bahasa banyak. Inggris tuh sangat apa ya kalau ngelihatnya humble nih pasti. Pasti Harus kayak humble gitu. kayak gitu kan, harus humble kitanya jadi guru kayak gitu kan ya. Kalau kita ngomongnya harus kenceng, kita harus agak-agak gimana gitu, kalau nggak ngomong kenceng nanti anak nggak ngerti kayak gitu kan. Seperti itu. Ini kalau kan kepala sekolah juga ada tetap mengajar juga. Iya. Itu sempat keteteran gitu nggak sih Bu? Kalau kepala sekolah tidak mengajar. Oh tidak mengajar? Tidak sekarang? mengajar. Oh, Kalau jadi kepala dia- sekolah tidak kepala mengajar, sekolah dia udah hanya nggak mengajar manajemen sama aja sekali? ya, manajemen Oh, sekolah saja, oke. tidak mengajar. Jadi dibebas tugaskan untuk mengajar. Nah, kalau sebelumnya kan ada tuh tetap mengajar juga. Iya, Kepala tapi sekolahnya. paling misalnya ada sekali-kali lah, misalnya ada guru yang berhalangan, ada guru yang sakit, sebisa mungkin kalau saya nggak ada kerjaan, saya masuk kayak gitu kan. Itu karena mengajarkan. kayaknya udah belum kangen mau kayak ya, gitu, kangen gitu ya. udah kangen ngajar kayak gitu. Jadi ya kalau ada yang sakit aja, misalnya memang ada hal-hal yang penting yang ditinggalkan kayak gitu, pernah saya masuk juga. Berarti kalau kepala sekolah itu benar-benar cuma dia Manajemen, ya manajemennya menghandle aja. sekolah, ya. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya mau bernostalgia aja sesekali. Iya masuk boleh gitu ya. sekali-kali, misalnya kan kalau guru lagi ada halangan nggak masuk, ya kalau memang pas pelajarannya bahasa Inggris saya masuk kayak gitu. Tapi kadang kalau yang pelajaran yang lain takut ada guru yang lain yang mungkin ada guru piket yang masuk. Tapi kalau ketika pelajaran bahasa Inggris ada gurunya yang tidak masuk, insya Allah saya masuk. Oh, gitu. Iya. Nah, tapi mengenai karakter anak nih, itu sempat gak sih ngerasa kayak kan udah berbeda nih, apalagi kalau sekarang kalau kita lihat di sosial media ini banyak bermacam-macam Iya. ya karakter-karakter Iya. unik dari para siswa. Iya. Itu juga Ibu pasti udah ngeliat langsung Iya. lah, udah ngalamin langsung. Itu menurut Ibu yang udah bersinggungan langsung dengan mereka. Bagaimana nih sebenarnya karakter para siswa saat ini? Karakter para siswa saat ini kalau SMP 9 walaupun dia berada di pinggiran pantai dengan kehidupan Yang keren. yang keren kayak gitu. Alhamdulillah etika dan adabnya masih ada seperti itu. Tapi ya begitulah anak-anak zaman milenial. Jadi kita memang harus berinovasi ya kayak gitu. Jadi harus kita berinovasi bagaimana caranya anak ini bisa masuk. Bebas. Kita bisa masuk ke zaman mereka. Jadi kita harus berubah kayak gitu kan. Memang harus berubah. Polanya Kita berarti? harus berubah karena kita harus mengikuti zaman. Kalau kita nggak mengikuti zaman maka kita akan tertinggal. Betul. Dengan satu hal, misal contohnya seperti ini. Masalah kita kalau mengadakan ulangan kita menggunakan Google Form. Kadang kalau kita tidak berinovasi, kalau kita tidak mengupgrade ilmu kita, maka kita akan kalah sama anak-anak. Apalagi kita mencari soalnya di Google. Jadi kadang pintaran anak daripada guru. Nah, makanya daripada itu kita harus lebih pintar dari anak-anak. Harus Kayak lebih gitu. pintar dan Mereka harus bisa berinovasi mencari, ya. iya, mencari jawaban dari sana. Makanya kita harus benar-benar berinovasi kayak gitu loh Mbak Tari. Jadi nggak boleh kita, bukannya nggak boleh, maksudnya harus kita lebih pintar, harus kita lebih banyak yang kita ketahui tentang zaman-zaman yang sekarang ini, harus kita banyak ketahui kayak gitu. Jadi memang kita harus mengikuti zaman seperti itu. Oke deh, nah kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan lagi mau Oke. bahas tentang berinovasi seperti apa sih Ya, Bu Tabi dan boleh. juga timnya Iya, ini. Iya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.